Wah, Masya Allah. Jalan-jalan aja bang ya bang. Oh iya dong. Oh mantap bang. Ya kita sapa dulu. Nia Kanza, Islam Kristen. Islam Kristen. Oh, kami naikkan Kristen dulu ya dek. Maaf. Ya, ke Dubai. Ada meeting ya bang? Ada mau ketemu Bang Handi, kan Bang Handi dilantik bulan depan. Woi, jadi apa dia di sana bang? Ketua RT. Oh, Iya, ketua RT, bagian penerbitan KTP. oh, Jadi hanya yang mau penerbitan kan? Ya. jadi yang mau kabur dari Indonesia, silakan hubungi Bang Handi. Ya. Oh, mantap. Luksi, ini tamu kita lama kali turunnya, bah. Luksi, aduh, ngopi, aduh. Ini orang pada tengok-tengok saya, kenapa lah ibu ini ngomong-ngomong sendiri katanya. Nah, iya bang, ini nih semua pada nengok. Aduh, Masya Allah, ini siapa lagi yang naik? Tolong yang naik bersuara lah, tolonglah. Luksi. Ya, apa-apa. Apa katanya? Selamat malam bang. Ya, selamat malam. Siang ini. Jangan malam. Saya lagi di Dubai bang, makanya malam. iya. Agama apa bang? Iya, agama apa? Saya mualaf. Apa ini? Islam. Agama apa bang? Islam lah. Kapan mualafnya bang? Tahun 2020. Ya salam lah Masya bang. Allah. Assalamualaikum. Iya. Masya Allah. Dinda Nora, Ya. ini ada 3.000 mata yang memandang, 2.999 memandang dengan sayup karena dia puasa. Tolong ini direkam selama bulan suci Ramadan, finalnya di malam takbir. Saya, Bang Suma, memberikan sayembara 5 juta rupiah langsung dari rekening saya. Bagi Kristen-Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang datang di Pulau Patmos, 1, yang datang kepada Paulus, 2, yang datang kepada Ananias, 3, adalah betul-betul anak Maria. Siapapun dia, penghujatkah, penistakah, edistipikah, kiamatkah, CPK, RK, siapapun, Saifuddin Ibrahim, yang bisa membuktikan kepada Bang Suma bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria. Demi Allah, ini bulan puasa saya janjikan 5 juta rupiah, jangan terlalu banyak, 5 juta rupiah kepada Kristen yang mampu membuktikan selama bulan suci Ramadan ini sampai malam takbir, Mikana atau siapapun itu yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus, yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias adalah Yesus anak Maria, saya akan transfer langsung. Kalau misalnya seperti si CP kan tidak mungkin dia sebut nomor rekeningnya kan ya. Kemudian misalnya si CP, kemudian RK, kemudian Kiamat, kemudian Edis, kan tidak mungkin dia sebut nomor rekeningnya. Maka bisa menyebut rekening Rudi Yohanes atau rekening Bom atau Ibu Darni. Itu yang akrab dengan Bang Suma, bisa ke situ. Nanti saya transfer ke Bu Darni yang kasih kepada mereka. Dengan catatan, mereka mampu membuktikan. Ini selama bulan suci Ramadan, saya kasih sayembara. Kalau mampu membuktikan bahwa yang mereka sembah selama ini adalah anak Maria, yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis kitab Wahyu itu adalah Yesus anak Maria, 5 juta nih.
Wallahi, saya serius. Saya ingin berinfak. Mudah-mudahan dengan 5 juta ini rezeki saya lancar ke depannya. Orang Kristen khususnya. Anda nggak perlu menyebutkan nomor rekening Anda ke saya. Cukup ke Bu Darni, saya transfer ke Bu Darni. Atau keluarga saya yang ada di Medan, saya minta ke rumah Bu Darni untuk kasih tunai. Nanti dari Bu Darni yang transfer ke Anda yang mampu membuktikan bahwa yang kalian sembah itu adalah anaknya Maria. Selama 1 bulan. Demikian saya Maria. Loh, kalau susah berarti yang mereka sembah selama ini siapa? Itu banyak yang menambah bang. Saya tambah 1 juta, 2 juta, 5 juta. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kita nggak mengenal sahabat-sahabat kita yang di bawah. Ya, kecuali dia DM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali mereka DM langsung ke Dinda Nora, valid, betul-betul valid, ya boleh. Lebih bagus lagi sebenarnya. Tapi dari Bang Suma nih, ya 5 juta siap. Bagi yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Maria, yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar anak Maria yang mereka sebut Yesus Kristus itu. 5 juta dari saya dan segera akan ditambahkan oleh teman-teman dengan jalan mendm Ukhti Nora, Dinda Nora, bukti keseriusan. Nanti Bunda Nora, Dinda Nora yang akan mengumumkan. Ini bukan mau meremehkan, enggak. Ini supaya ini cuma sayembara aja untuk infak sedekah aja. Silakan. Diteruskan ya PT saya ini, dibuatkan PT, kemudian disebarkan supaya ada saudara kita Kristen yang mau, termasuk Edis, yang penghujat ini silakan, saya Puding Ibrahim, kemudian si CP, semua pokoknya, semua. Tapi dengan catatan diskusinya yang bagus, Anda membuktikan kepada kami dengan cara yang baik, elegan, jangan emosi dan seterusnya, jangan menghujat, jangan menista. Karena saya betul-betul ingin berinfak, bukan mau berdiskusi, mau merendahkan, mau menghina, enggak. Silakan, seperti itu ya. Demikian. Berarti ya silakan Nito. Iya, batas waktunya itu di malam takbiran nanti itu, Bang Anda. Iya Dinda, ya betul. Dan pembuktiannya itu melalui diskusi juga nanti kan juga Bang Anda. Iya, berdiskusi dengan saya. Ya mungkin itu Nora mau menambahkan 20 juta katanya itu Bang Anda, itu Nora. Bentar, siap. Ini ya untuk di bawah ya, saudara-saudara Muslim, saya hapus permintaan ya, kursi yang kita sedia untuk Kristen ya. Yang saudara Muslim, saya hapus permintaan, jangan marah ya. Ini kita sapa dulu, Star Boy. Halo Star. Selamat siang. Agama apa? Kristen bro. Kristen. Oke, lanjut. Apa pertanyaannya? Ya silakan Bang Starboy. Tadi apakah Anda sudah menyimak narasi-narasi dari Bang Zuma perihal tentang kitab Kolose yang disampaikan tadi dan narasi-narasi yang lain? Jika ada dari narasi itu yang ingin Anda bantah, silakan Bang Starboy. Oke, jadi sedikit buat Zuma. Pandangan kamu tentang Yesus ini siapa? Makanya kamu berani kasih undian seperti itu. Yesus ini adalah Nabi Allah yang datang ke tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Musa. Dan saat kemudian dia datang, iya Bang. Dan saat kemudian dia datang kepada Bani Israel, mengajak kembali kepada hukum Musa, ada sosok yang datang mengaku-ngaku dirinya, dan dia adalah penyesat. Bergelar bernama Yesus, mengaku Yesus dan bergelar Kristus. Itu tertulis di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan Bang. Ya. Ini konteksnya keiman ya Zuma ya? Iya, pasti. Keiman ya? Yes. Oke, saya percaya kamu paham beberapa ayat Alkitab, ya kan? Bolehkah kita mulai dari Yeremia 44 ayat 6? Silakan Bang, silakan. Oke. Nah, gini Zuma. Iya. Apakah sepanjang sejarah agama Yahudi,
Kristen dan Islam ada seorang nabi yang mampu mengutus malaikat? Seorang nabi yang mampu mengutus malaikat. Ya. Kalau Apakah ada seorang nabi? kalau yang tertulis di dalam kitab saudara itu Yesus. Nah, sekarang Iya. ini Juma. Iya, Oke. siap. Memang betul. Iya, Yesus itu mengakui dirinya adalah nabi, guru dan Tuhan, ya kan? iya, Oke. Jadi kalau konteks keimanan Juma dan kawan-kawan Muslim lainnya tetap mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi. iya. Nah, oke. Oleh karena itu coba kita mulai dari Yeremia kan 44 kan tadi, Bang. sebentar. Ini di mana? Yeremia. Sebentar ya Juma ya, biar jangan salah Silakan. konteks kita ya. Silakan, Bang, silakan. Iya. Tapi jangan lupa, Bang, ya, kalau iblis itu juga memiliki malaikat-malaikat ya. Oke. Di sini saya bukan lari ke konteks uangnya ya Juma ya. Kalau misalnya jawaban saya betul nanti uangnya sedekahin aja. Iya, silakan, Bang, silakan. Oke. Bukan Yeremia tadi Juma, sorry. Iya, gak apa-apa, Bang. Di kitab Yesaya 44 Kitab Yesaya Nomor 6. ya. Oke. Silakan, Bang. Oke. Nah, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Oke, Juma. Apa itu, Bang? Maksudnya apa? Nah, di sini ada penegasan, Iya, akulah Tuhan semesta alam. siap. Akulah yang terdahulu, Iya, akulah yang terkemudian. iya, Tidak ada Allah selain daripadaku. iya. Oke? Betul itu, betul. Oke. Nah, Terus, yang Anda ingin sampaikan apa poinnya? baru ini biar ini kan kita mau menegaskan Yesus itu Siap. siapa, ya kan? Yes, Nah, oke. yes. Nah, kita ambil lagi di Wahyu 22 ayat 13. Bagus ini. Silakan, Bang. Wahyu 22 13 sampai 16. Iya. Ayatnya begini. Jangan Aku dibalik, Bang. Adalah Wahyu 16 sampai Wahyu 22 nomor 16 sampai nomor 23 mungkin maksudnya. bukan. Wahyu 22 Iya. ayat 13 sampai 16. Oh, 13 16. Iya, iya. Betul. Oke, Silakan. Iya. Begini bunyinya, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terakhir,
yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tulisan merah ya, perhatikan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi poinnya di sini Juma, poinnya di sini hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus, yang menegaskan, dengan beraninya dia menegaskan dalam keilahiannya di kitab Yeremia 41 ayat 44, dia adalah Alfa dan Omega, dan digenapi di Wahyu 22 ayat 13. Oke, thank you. Silakan tanggapi Juma. Oke, baik. Masya Allah. Tepuk tangan dulu ya. Luar biasa ini. Yang pertama, saudara mengambil Yesaya 44 nomor 6. Di situ dikatakan dengan kata risau, awal atau terdahulu. Kemudian dikatakan keterkemudian, akharun. Jadi pencipta langit dan bumi, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam menyatakan, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Jadi yang menebus di sini adalah Tuhannya Bani Israel, penebus Bani Israel, yaitu Rabbus samawati wal ar, Tuhan semesta alam. Yesus berada di atas semesta ini, berarti dia termasuk bertuhan kepada pencipta semesta alam. Kita lihat, di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya bukan duta, bukan utusan. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan Yerusalem Bani Israel, bukan manusia duta, bukan manusia utusan. Berarti bukan Yesus dong. Tetapi dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka dari sejak zaman dahulu kala. Bukan duta, bukan utusan, bukan manusia duta, bukan manusia utusan. Sedangkan Yesus berkata di dalam kesaksiannya, di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi hanya sekedar kesaksian seorang starboy. Apa kesaksian Yesus? Bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, kesaksian mukjizat itulah yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Gugur bang, gugur Yesus. Karena Yesus mempersaksikan dirinya bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan Yesus. Nah, sekarang saya tak kasih data tambahan kepada saudara di dalam Kisah Para Rasul 22. Kita lihat apa yang tertulis di sana. Seruan kepada orang Israel. Sayangnya seruan ini bukan untuk Anda. Wajar ketika Anda kemudian mengimani kitab Wahyu yang tadi. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, ya Bani Israel. Anda nggak dipanggil. Sayangnya di situ. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Kalau Anda tidak mau mendengarkan, boleh. Kalau Anda tidak mau mendengarkan, karena Anda bukan Israel. Yang aku maksudkan adalah Yesus. Sabar. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan mukjizat-mukjizat, dengan kekuatan-kekuatan, dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Gugur dia bang. Ternyata yang melakukan mukjizat-mukjizat yang menebus Israel itu adalah Allah.
Yang memberikan tanda-tanda mukjizat kekuatan kepada Yesus itu adalah Allah. Jadi Yesus melakukan itu semua karena Allah yang melakukan, dan Yesus sebagai perantaranya, bukan Yesus. Itu. Kemudian ketika Anda datang kepada Wahyu, di sana betul ada pernyataan di Wahyu 22. Dikatakan begini, aku adalah Alfa dan Omega. Justru ini membuktikan bahwa ini bukan Yesus anak Maria. Karena Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan ini. Yesus anak Maria malah mengatakan aku bukan awal. Di mana Yesus anak Maria mengatakan aku bukan awal? Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Siapa yang berkehendak sehingga aku datang? Dia yang menjadi penebus Israel. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah awal, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendak Yesus. Faktanya tidak. Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus tidak awal. Karena yang maha berkehendak itu cuman Allah. Aku datang atas kehendak Allah. Berarti Yesus bukan Allah. Nah, siapa ini yang berkata akulah Alfa dan Omega? Coba Anda cek di dalam pengakuan Yesus. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31? Apa kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 30? Penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia itu? Yang dilemparkan pertama kali turun ke dunia itu siapa? Itulah yang awal. Awal penyesat. Itulah yang disebut iblis. Makanya Yesus Saya berkata, jawab itu ya. penguasa Cuma, dunia bentar. telah datang. Oke, Yang silakan. dilempar itu adalah bintang Iblis. timur yang jatuh. Ya. Berarti Oke, lanjut. Berarti Lanjut. iblis. Karena di dalam Wahyu 22 nomor 16 dikatakan, akulah tunas Daud, akulah bintang timur. Itu siapa itu yang bintang timur, Bang? Yang dilemparkan tadi. Di dalam Alkitab ada dua versi tentang bintang timur. Ah, bagus. Lucifer itu adalah bintang timur Bintang yang timur. jatuh. Yesus juga. Bintang timur yang jatuh. Dan Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Oke, Juma? Oke, Lanjut oke. narasimu. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya ketika Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau dengarkan dari aku itu bukan dari aku. Yohanes 14:24. Segala firman yang keluar dari mulutku yang kau dengar itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tolong tunjukkan. Sebelum ada makhluk datang ke Pulau Patmos, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berkata, akulah bintang gemilang, akulah bintang timur. Kalau saudara tidak bisa membuktikan anak Maria pernah mengucapkan itu, sementara dia sudah mengutuk Ini pengajiannya. pertanyaan kamu ini, Juma. Ini pertanyaan kamu ini. Kamu bertanya apa yang tidak tertulis di Alkitab. Berarti Yesus tidak Coba pernah saya mengaku balik bintang tanya. timur kan, Bang? Coba saya balik tanya. Silakan. Tunjukkan di dalam Alkitab di mana Yesus pernah berkata, aku bukanlah bintang timur yang gilang gemilang. Tunjukkan ayatnya. Oke. Dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukan Dengan itu. kata lain, Tadi loh. pertanyaan kamu, tunjukkan ayatnya di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah bintang timur yang gilang gemilang. Nah, Ya kan, saya balik tanya kamu. Oke, Saya balik tanya kamu. boleh. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia bukanlah bintang timur yang gilang gemilang? Aku tidak dapat Bukan berbuat ayatnya. apa-apa dari diriku sendiri. Itu Ketika- beda konteks, Juma. Oh, Ini tidak, saudara. tentang bintang timur gilang Tidak, gemilang. saudara. Tidak, saudara. Sama seperti ketika Anda mengatakan begini, Bang Suma itu adalah seorang profesor. Di mana Bang Suma mengatakan dia bukan seorang profesor? Bang Suma mengatakan, aku tidak pernah mengecam pendidikan formal. Apakah saya boleh dikatakan sebagai profesor? Gak bisa. Meskipun saya tidak mengatakan saya bukan seorang profesor, tapi dengan saya mengatakan saya tidak pernah bersekolah, saya tidak pernah SD, SMP, SMA dan seterusnya, itu sama dengan saya bukanlah seorang profesor.
Oke, sekarang begini, kamu lari ke konteks gelar, profesor. Kan Bintang Ya kan? Timur itu gelar, Bang. Sebentar. Kamu lari ke ranah konteks pendidikan seorang profesor. Yes. Apakah kamu tidak tahu ada seorang profesor yang Profesor tanpa yang tidak pendidikan gelar? Kalau sarjana, Beda sarjana juga. kalau saya rubah sarjana, Anda mengatakan itu kalau saya sarjana mengatakan itu akademik. Oke. Kalau Anda Akademik mengatakan itu sarjana itu. Kalau Anda mengatakan Bang Suma itu adalah seorang sarjana. Dan Aku saya nggak mungkin mengatakan. Dan saya Aku mengatakan nggak bahwa saya mungkin mengatakan karena aku tidak tahu siapa kamu dan apa riwayat hidup kamu. Gitu loh begini. cuma. Begini saudara. Nah. Bisakah Yesus itu berkata-kata dari dirinya sendiri? Kenapa dia tidak mau secara tegas mengakui bahwa dia adalah ilah yang sebenarnya? Karena dia harus turun mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia sejati. Karena yang mau ditebus dari kutuk hukum Taurat adalah manusia, bukan hewan. Jadi dengan tegas Yesus mengakui posisinya dalam kemanusiaannya adalah utusan. Bahkan yang lebih rendah lagi, dia mengaku, betul kata kamu, akulah guru dan Tuhan. Itu loh Juba. Iya, sekarang Lanjut narasinya. Oke, sekarang begini kawan. Yesus mengaku, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Di mana tertulis Yohanes 12:49. Nah, muncul pertanyaan, adakah Yesus pernah berkata-kata, akulah bintang yang gilang gemilang, akulah awal, akulah akhir. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Karena Yesus tidak pernah menerima firman seperti itu. Yesus sendiri telah menutup kajiannya. Yesus telah menutup pengajian, menutup pengajarannya. Tidak ada lagi pengajaran setelahnya. Ketika dia katakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan, segala firman, segala, semuanya yang engkau berikan telah aku sampaikan. Dan di antara semua firman yang Yesus sampaikan itu, tidak ada satupun firman yang berbunyi akulah awal, akulah akhir, akulah bintang timur. Nggak ada. Tetapi muncul kemudian pengakuan-pengakuan yang menuduh bahwa itu adalah ucapan Yesus. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Kalau ucapan yang muncul dari lisan Yesus Kristus yang tidak pernah Yesus sampaikan ketika dia penginjilan ke tengah-tengah Bani Israel, maka yang harus diwaspadai adalah penyesat yang mengaku Yesus Kristus yang tidak pernah menyampaikan ucapan-ucapan yang tidak pernah Yesus sampaikan itu. Ayo. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan itu adalah Yesus yang berkata, akulah awal, akulah hidup, akulah yang akhir, akulah bintang timur, bintang gemilang, dan seterusnya. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan itu ucapan Yesus? Sementara Yesus tidak pernah menerima firman itu. Yesus tidak pernah kemudian menyampaikan firman itu. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Enggak pernah. Loh, kok tiba-tiba ada makhluk datang mengatakan akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Loh, dari mana makhluk ini tahu? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Sementara Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berapa banyak orang yang kemudian mengikuti sosok yang mengaku Yesus Kristus di Pulau Patmos itu? Berapa banyak? 2 miliar. Tergenapi enggak apa yang diucapkan oleh Yesus? Dia, si Yesus Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Tergenapi enggak? Tergenapi. Kristen sama dengan pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang datang di Pulau Patmos. Apakah itu anak Maria? Bukan. Apa buktinya bukan anak Maria? Dia bukan manusia. Sedangkan ketika Yesus datang, dia mengaku manusia. Maria pun melahirkan manusia. Yang melakukan penginjilan juga manusia. Yang membangkitkan Lazarus juga manusia. Yang membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan juga manusia. Kok tiba-tiba ada datang bukan manusia mengaku Yesus? Mana buktinya?
Di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus Kristus bukan manusia? Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 1 nomor 51, langit terbelah, malaikat naik turun memberikan firman kepada anak manusia Yesus. Yesus sendiri berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Jika nanti ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab aku anak manusia akan datang. Dia menyebut dirinya, Matius 24 nomor 30, sebab aku anak manusia akan datang dalam rupa anak manusia. Malaikat pun berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia datang, sama seperti kalian melihat dia terangkat. Dia terangkat, kalian lihat lengkap dengan jasad. Yes, dia akan datang kedua kalinya lengkap dengan jasad. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya dan suara. Itu siapa? Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya. Siapa itu? Bukan manusia, kata Paulus. Yang keluar brojol di Maria, manusia itu bukan manusia. Sama enggak manusia dengan bukan manusia? Tidak sama. Tapi kok namanya sama-sama Yesus Kristus? Yes, karena Yesus menubuatkan waspadalah kepada iblis yang datang setelahku dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa pengikut Kristus yang datang di Pulau Patmos? Siapa pengikut Kristus yang datang kepada Paulus? Siapa pengikut Kristus yang datang kepada Ananias? Pengikut Kristus itu adalah Kristen. Berarti orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu yang bukan anak Maria itu Kristen. Silakan Anda bantah, kasih dalil. Makanya saya berani mengatakan 5 juta dari Bang Zuma kalau ada yang mampu membuktikan bahwa yang datang di Pulau Patmos atau yang datang kepada Paulus atau yang datang ke Ananias itu adalah Yesus anak manusia. Oke. Tadi saya sudah memberi rincian dengan tegas siapa Yesus itu. Tapi karena itu bukan iman kamu, kamu akan tetap menyangkal. Apapun keterangan saya, kamu akan tetap menyangkal. Tidak ada pernah dituliskan dalam Alkitab, Yesus berkata, aku bukanlah Tuhan. Aku bukanlah bintang timur gilang gemilang. Dan Yesus juga hilang suara ya? Dan Yesus juga tidak pernah menyangkal, aku bukanlah Tuhan, jangan kalian sembah aku. Karena makhluk-makhluk yang minta disembah itu bukanlah Tuhan sebenarnya. Bahkan iblis pun minta untuk disembah. Setuju apa enggak Juma? Iblis minta disembah. Setuju sekali. Nah, Setuju. itu dia. Oke. Nah sekarang Yesus pernah nggak menunjukkan dirinya untuk disembah? Yesus tidak pernah menunjukkan dirinya untuk disembah. Oke. Lalu siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok yang bernama Yesus? Nah, oke. Saya boleh balik tanya? Oh, nggak ada jawaban. Oke, silakan. Bukan nggak ada jawaban. Ya, kan Karena saya bertanya, Pak. pertanyaan saya Siapa yang mengajarkan menyembah Yesus? Pertanyaan saya ini Juma akan mampu menjawab pertanyaanmu. Silakan, Bang. Oke? Kamu bertanya kepadaku. Iya. Yesus tidak pernah berkata untuk disembah. Kalau iblis, Mengapa pernah kamu nggak? menyembah dia? Begitu kan? Iya.
Mengapa kamu menyembah dia? Kamu ngomong gitu sama saya Iya. kan? Iya, jawabannya saya yang Oke. jawab atau Anda yang jawab? Saya yang jawab. Saya Silakan. tanya balik kamu. Iya, silakan. Oke. Tunjukkan dalam dalil di Al-Quran kamu Mm-mm. bahwasanya Muhammad itu minta didoakan dan disolawatkan. Tunjukkan. Harus perkataan Muhammad ya. Tunjukkan dalilnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa lari ke situ, Bang? Sayembaranya kan yang membuktikan bahwa yang datang Saya di Pulau tidak Patmos itu. peduli sayembara kamu. Kita bicara iman, uang 5 juta kecil kali. Sekarang gini, kalau ada ayat Al-Quran kamu mengatakan, Muhammad berkata, wahai umatku, bersolawatlah kalian dan doakanlah aku sepanjang zaman. Ku transfer ke rekeningmu 10 juta sekarang. Cepat tunjukkan. Justru Dalil karena dalam itu, Al-Quranmu. kemudian kami tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada patokan perintahnya kemudian dari pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi Oke. yang memerintahkan kemudian kami untuk memuliakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalian Tapi apa yang kalian lakukan? apa yang kami lakukan? Apa yang kami lakukan? Kami Bersolawat itu menyembah Yes. nggak? Bukan menyembah, bersalawat kok nyembah. Nah inilah bahayanya Bah. menjadi Kristen orang. Bukan. Karena ini Juma, begini Juma. Hmm. Saya tidak mau menekan kamu dengan pertanyaan yang terlalu luas. Oh enggak apa-apa Bang, saya Karena paham saya- sekali kok bahwa Nah, cara Anda bertanya itu adalah untuk saya- menghindari pertanyaan saya. Enggak apa-apa. bukan menghindari pertanyaan. Lalu apa? Tapi di ayat Alkitab manakah Yesus pernah berkata, Ya. "Oh, aku bukanlah Tuhan. Dia Janganlah mengatakan, kalian sembah aku." Aku tidak Tunjukkan. dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Loh, apakah dia mengatakan, Eh, aku bukanlah Tuhan, jangan Lah, kalian sembah aku tidak dapat Akan berbuat tetapi, apa-apa. Sebentar cuma, sebentar. Ada ayat Alkitab mengatakan, seseorang berkata, ya guru dan Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, betul perkataanmu, akulah guru dan Tuhan. Betul kan? Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Bahasa Yunaninya apa? Nah, begini. Bahasa Yunaninya Theos. Salah Anda. Jangan Bang. Kasihan Bang. Bukan Bang. Jangan kayak gitu Bang. Jangan Dia kasihan begini yang cuma. Kalau konsep ketuhanan ini dan bahasa-bahasa ahlinya, bahasa aslinya, bahkan kamu juga menyebut dalam bahasa asli agamamu, Al-Qur'anmu, menyebut Tuhan dan nabimu adalah roh. di mana Ya. Nabi Muhammad pernah disebut Rob? Loh, pengertian roh ini gimana? Enggak. Di mana Nabi Muhammad Kalau dalam pernah bahasa disebut Arab. Rob? Oke. Ya, tunjukkan di mana Arti roh, Nabi. kita cari ya dalam bahasa Arab. Bukan, di mana Nabi Oke. Muhammad pernah dipanggil Rob? Mana Bang? Arti rob di sini kita nggak mau asal bacot aja. Iya, Rob itu Oke. bisa berarti Tuhan, Tuhan bisa. Yang saya tanya di sini, di mana Nabi Muhammad pernah disebut sebagai Rob? Nabi Muhammad itu dipanggilnya Oke. Sayyid, tidak pernah dipanggil Rob. Dia gini Juma, kalau kamu tetap menyangkal, nanti kita jadi lari ke materi-materi debat yang udah bosan. Iya kita masih, Membosankan saya masih di materi-materi sayembara diskusi saya kayak Bang. gitu. Saya masih di Oke, sayembara oke, saya, Juma. silakan. Oke, nah jadi begini, saya tadi sudah menegaskan di kitab Yesaya dan kitab Wahyu, siapakah awal dan akhir Syukran itu, ummah para ya kamu. kan? Oke, ini ranah iman loh Juma. Kamu tidak Iya. bisa membantah iman saya. Oh iya, saya hargai itu iman Anda. Nah, Tapi kan bukankah kamu tidak iman bisa membantah itu saya. benar tidaknya sebuah Bahkan iman? begini Juma, sebentar Juma. Ya Sebentar. silakan. Nah,
Sebenarnya hanya 3 ayat sudah cukup untuk membuktikan siapa Yesus itu. Pertama kita ambil Ya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah berfirman. Iya kan? Nah, kita ambil lagi Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Selesai sebenarnya. Maksudnya firman itu menjadi daging, menjadi Yesus kan? Iya. Nah, berarti Yesus ini sesuatu yang Karena gini, dijadikan. Juma. Perbedaan kita ini sebenarnya bagaikan jurang yang mengangal lebar. Risafat, syukran. Perbedaan kita ini. Gini, kalau di Bukan, konteksnya saudara. Islam, sebentar. Saya selesaikan narasi saya. Baik. Kalau di konteksnya Islam, firman itu adalah yang dituliskan. Iya kan? Tidak ada firman di Islam. Firman itu adalah yang diwahyukan lalu dituliskan oleh juru tulis. Di Islam Itulah tidak ada firman. dalam konteks Islam. Di Islam itu tidak Ya ada kan? firman. Tidak ada firman di Islam. Di Islam itu yang ada kalam dan kalimah. Jadi Itu, wahyu kalamullah. Iya. Jadi kalamullah dengan kalimatullah itu berbeda. Kalau kalam itu adalah kemampuan berkata-kata. Kalau kalimatullah Oke. itu adalah perkataan Allah. Oke. Gitu, saudara. Nah, oke. Kalimatullah itu Ya, yang perkataan Allah. diwahyukan kepada Nabi Muhammad kan? Yes, itu perkataan yang berasal dari kalam, sifat. Dan dituliskan oleh juru tulisnya. Yes. Yes, oke. Sementara baginda Nabi adalah seorang yang umi. Ya kan? Yes. Nah, bagaimanakah Nabi bisa memastikan bahwa apa yang dia ucapkan adalah yang dituliskan oleh juru tulisnya? Karena ada riwayat mengatakan bahkan seorang juru tulisnya pun murtad karena Mati. dia menambahkan kata yang lebih dari yang Muhammad ucapkan. Allahu Oke. Akbar. Nah, Anda belajar di mana ini, Bang? Ilmunya kok aneh. belajar di mana? Ya udah, lanjut aja. Karena ini konteks iman kamu gitu. Kamu bantah aja. Oke, Ini konteks baik. iman kamu. Ya, baik. Jadi ini apa yang mau dibahas ini? Nah, yang dibahas ini cuma Apa? tadi kan semua narasi saya tentang iman kalian, kalian pasti tertawa, ya kan? Nah, demikian juga semua narasi kalian tentang iman kami itu kami tertawakan, bro. Berarti Anda menertawakan Bible. Semua narasi kamu dan tafsiran-tafsiran kamu itu kami tertawakan. Saya tidak nafsir. Saya membaca Bible. Saya baca Bible. Kamu baca, lalu Yes. kamu cerna, Yes, harus. lalu Masa mau kamu ditelan pikirkan, aja? Oh, pasti. lalu Pasti. kamu pikirkan. Yes, bagus. Setelah itu. kamu pikirkan, lalu kamu narasikan tentang ayat-ayat itu. Dan Apakah berkesesuaian. itu bukan mentaksir? Dan itu bersesuaian kan? Menurut kamu bersesuaian. Nah, Kalau sekarang menurut kami seka- tertawakan. Sekarang ketika ada makhluk berkata, akulah bintang timur, berkesesuaian dengan penginjilan Yesus di Galilea, di tengah-tengah Bani Israel, berkesesuaian enggak? Kamu harus bisa bedakan, Juma. Ya, itu kan larinya ke situ Sudah kan? Sebentar. Kamu harus bisa bedakan yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Kitab Wahyu di Yohanes itu, Wahyu kepada Yohanes itu Itu belum terjadi. semuanya tergenapi loh. Oh gitu. Jadi masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus.
Kamu paham nggak belum tergenapi? Ya bukan gitu. Yesus sendiri, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Segalanya. Sebentar. Maksud saya, kamu Jangan paham nggak narasi saya tentang kitab Wahyu kepada Yohanes? Saya Kitab Wahyu paham. terakhir. Saya Kitab paham. terakhir orang Kristen. Kitab Iya, Wahyu namanya. Saya paham. Kitab Itu Wahyu ini adalah ditulis oleh Yohanes. ya, bukan menurut Injil tradisi. Yohanes. Menurut tradisi kamu- gereja. Enggak, gini cuma kamu harus bedakan Injil Yohanes dan Wahyu Yohanes. Iya, saya bedakan. Saya bedakan. Nah, terus? Di Wahyu Yohanes ini semuanya itu belum terjadi karena mengenai akhir bukan. zaman. Bukan itu ucapan siapa? Di Wahyu ini itu ucapan siapa? Loh, ucapan Yesus loh. Loh, ucapan Yesus itu semuanya telah Yesus sampaikan. Nah, itu telah disampaikan mengenai Injil. Akan tetapi mengenai wahyu tentang keadaan di akhir zaman itu belum selesai. Masih Iya. berjalan sekarang Juma. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa nanti aku akan datang berfirman lagi? Di mana itu Yesus katakan itu? Justru Yesus berkata, Coba saya waspadalah tanyakan sama kamu. Alamak. Saya tanyakan kamu. Di mana tertulis Yesus berkata, aku tidak akan datang berfirman lagi? Yohanes 17 nomor 8. Coba bacakan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Masih banyak hal yang ingin aku katakan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup menanggungnya. Tetapi ketika dia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Bukan aku, tetapi dia. Berarti yang datang setelah Yesus bukan Yesus, tetapi dia, sang penolong lain, bukan Yesus. Oke. Jadi begini Juma. Mengenai penolong lain itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus nggak Dialah yang datang mengaku membimbing. Yesus? Oke. Roh Kudus nggak yang mengaku di Pulau Patmos? Sebentar dulu. Mati minyak. Roh Kudus itu adalah sebentar. Roh Kudus itu adalah roh yang membimbing. Iya, maksud saya yang datang Sampai- di Pulau Patmos itu mengaku bintang timur itu Roh Kudus atau bukan? Bintang timur di Pulau Patmos. Emang Iya, ada dibahas bintang timur di Pulau Patmos? Lah, itu kitab Wahyu ditulis di mana rupanya? Di Taruto. Loh. Begini Juma. Bintang timur gilang gemilang itu adalah Yesus Kristus.